Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Ahmad Hidayatullah. NIM saya 0511237786. Kali ini saya akan wawancara tentang studi kelayakan agribisnis. Nah, kali ini kita bersama Mas Lukman di sini selaku pemilik bisnis ini. Ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin cukup detail, Mas. Oke, siap, Mas. Oke, Mas Lukman, kalau boleh tahu apa saja alat yang digunakan untuk mengelola usaha tani ini dan berapa harga untuk alat tersebut? Iya Mas, untuk pengelolaan usaha tani ini sebenarnya itu alatnya banyak Mas. Ya, Tapi di sini saya memberikan contoh 3 aja ya Mas. ya, Apa namanya? Kita berikan contoh 3 aja yang termasuk untuk alat pengelolaan usaha tani ini ya. ya. Yang pertama itu ada traktor tangan Mas, mesin traktor tangan. Ya. Di sini kita ada, kalau nggak salah itu ada 2 unit, dan untuk satu unitnya itu kurang lebih ya Mas, kurang lebih nih ya, Ya. itu sekitar 6 juta. Oh, Untuk satu unitnya itu sekitar 6 juta. Dan untuk kedua itu ada pompa air Mas. oh ya. Pompa air itu di sini ada 3 unit Mas. Pompa air itu di sini ada 3 unit. Kalau nggak salah ya Mas, mungkin nanti diralat kalau salah. Oh ya. Itu satu unitnya itu ada 2,5 juta kalau nggak salah Mas. Oh, 2,5 juta atau harga unit ya Mas. ya. Dan untuk yang ketiga itu ada sprayer Mas. Sprayer ya. Untuk sprayer itu sendiri di sini ada sekitar 6 unit yang kita gunakan. Kalau nggak salah dulu kami beli itu di sini per unitnya itu 350. 350 Standar ya, Mas? standar Mas. Jadi, itu yang mungkin ya ada 3 yang kami berikan lah, contoh lah ya Mas. Iya. Soalnya banyak banget kan. Iya, mempersingkat Iya Mas. waktu juga. Siap. Lalu untuk biaya tetap yang dikeluarkan itu apa saja dan berapa, Mas? Eh, untuk biaya penyusutan, biaya tetapnya itu untuk penyusutan investasi per siklus itu sekitar 5 juta Mas. Jadi sekitar 5 juta per siklus. Dan untuk listrik air itu sekitar 1 juta, dan untuk tenaga sendiri itu sekitar 3 juta. Oh, Dan juga ada ini Mas, pajaknya tersendiri Mas, itu sekitar 500.000 untuk pajaknya tersendiri. Jadi kami di sini tetap dikenai pajak Mas sebenarnya, membayar pajak. Jadi warga Bali yang ini yang baik. oke Mas, untuk selanjutnya biaya tidak tetap bisakah tolong dijelaskan untuk supaya bisa menjadi acuan untuk penanaman selanjutnya? Berhubung sini lumayan agak panjang ya Mas, jadi Ya. saya ada sedikit rangkuman untuk untuk per hektar lahan saya, per hektar ya pengelolaan. Di sini untuk lahan saya itu ada sekitar 15 hektar Mas, dan untuk benih padinya tersendiri kami menggunakan benihnya sendiri itu 25 kg Mas, 25. Oh iya. Dan untuk harga per kilonya itu sekitar 12.000. Dan untuk selanjutnya ada pupuk NPK Mas. Tapi untuk 15 hektar ini di sini kami menggunakan 150 kg Mas. 150 kg itu per kilonya itu masih sama 12.000. Iya. Dan di sini ada juga pupuk urea yang kami gunakan untuk 15 hektar itu ada 100 kg. Dan untuk harganya sendiri itu ada sekitar 15.000 kalau nggak salah Mas. Per kilonya ya. Ya. Dan pestisidanya sendiri kami di sini itu menggunakan 3 botol Mas. 3 botol untuk 15 hektar lah ya kurang lebih Mas. Dan untuk per botolnya itu 40.000 Mas. Oh iya. 40.000. Jadi, dan tenaga kerja sendiri itu kurang lebih 12 orang sih, 12 orang. Dan untuk perharinya itu kami di sini mau dibayar sekitar 70.000. Oh iya. Dan juga masih ada Mas, jadi ada sewa tempat, sewa sawah ini. Ya. Ya sebenarnya sih belum punya kami sendiri sih, sebenarnya masih kita sewa. Untuk sewanya itu per siklus itu sekitar 2 juta. Oh Per iya. siklus itu sekitar 2 juta Mas. Jadi karena lahannya kami masih sewa, jadi masih ada sewa lahan Mas. Sekitar 2 juta tadi yang saya katakan. Seperti itu Mas.
Oh iya Mas. Lalu untuk per siklus usaha tanaman padi ini rata-rata berapa bulan? Untuk rata-rata per siklus ya tadi ya. Ya. Itu sekitar 3 bulan mas. Jadi 3 bulan itu nanti padi udah siap panen lah kurang lebih. Oh iya. Seperti itu loh mas. Jadi, Lalu untuk 15 hektar biasanya itu dapat hasil berapa dan harga jualnya sekarang kalau boleh tahu berapa? untuk masalah hasil ini ya mas. Ya. Jadi untuk tanaman padi lah, padi sendiri itu bisa dikatakan kadang untung kadang rugi mas. Kenapa Jadi itu? namanya padi ya mas, itu sangat tergantung sama cuaca mas. Ya. Semakin cuaca buruk, semakin nggak jelas, Ah, akan mengundang potensi terjadinya serangan dari hama mas. iya. Dan tentunya pasti akan mempengaruhi pendapatan hasil dari padi tersebut sih. Dan untuk kami ya mas, ini terbuat rata-rata hasil ya. Iya. Untuk 15 hektar tadi punya kami itu bisa menghasilkan 90 ton mas. Banyak. 90 ton mas, iya. Itu ya bisa dikatakan rata-rata lah ya, bisa lebih bisa kurang gitu mas. Iya, iya. Dan untuk harganya sendiri itu di sini kami jual dengan harga 5.500 kalau nggak salah mas. Soalnya Oh. ada orang tersendiri yang mengurusi itu Iya. sekitar 5.500 per kilo. Oh, di sini kan kita sedang membahas modal ya Mas. Ya mas. Untuk modalnya itu modal usaha tani itu dari mana? Untuk bahas modal ya mas, Ya. di sini sebenarnya kami belum 100% itu modal sendiri mas. Oh, Jadi di sini bisa dikatakan kami menggunakan modal itu ya sendiri ya, modal itu sendiri itu hanya 60% mas. oh, Dan untuk sisanya 40% itu kami modal dari KUR mas, oh, kredit usaha rakyat itu sekitar 40%. Jadi belum bisa modal sendiri 100% sendiri mas, seperti itu. karena modalnya juga besar. Ya lumayan mas, lumayan bisa dikatakan seperti itu. Oke Mas, untuk kredit kurnya itu berapa persen bunganya dan syaratnya apa Mas? Eh, untuk masalah kredit bunga ya mas, bunga ya tadi ya. Iya. Untuk perkebunan itu kredit bunganya itu sekitar 6% mas, jadi bisa dikatakan cukup tinggi untuk masalah perkebunan ya. 6% kan lumayan mas. Iya. Dan syaratnya itu ada KTP dan juga ada rekomendasi dari grup petani dan juga ada buku rekening mas. Oh, Buku rekening, jadi rekomendasi petani itu dari kita kan ada namanya grup tani loh mas. iya. Nah di situ kan ada kepanitiaan yang pengurusnya, jadi sistem manajemennya ada, jadi kita gabung di situ, dari kita meminta surat rekomendasi Oh, seperti iya. itu mas, agar untuk bisa memenuhi ambil kursi seperti itu mas. Oke Mas. Itu sih Mas yang mau saya tanyain. Siap. Oke, jadi di sini saya telah mewawancara dengan Mas Lukman di unit 2 ini. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.